Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semuanya menjawab salam dengan semangat ya. Hebat soleh-solehah semuanya. Wah, bagaimana nih kabarnya soleh-solehah semuanya? Wah, alhamdulillah baik ya. Kalau ada yang sakit, semoga soleh-solehah diberi kesehatannya, diberi kekuatan sama Allah agar bisa melewati sakitnya. Tetap terus ya jaga kesehatannya ya, dan jangan lupa salat 5 waktunya. Baik soleh-solehah, ya berjumpa lagi sama Bu Galuh ya. Kali ini Bu Galuh mau ngapain ya? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Baik, sebelum teman-teman semua tahu ya, lebih baik kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Oke semuanya siap? Oke, yuk kedua tangannya diangkat. Lalu kita membaca doa ya. Kita ta'awudz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bila islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, semuanya sudah berdoa. Masya Allah, soleh-solehah hebat semuanya. Oke soleh-solehah, sebelum Bu Galuh ngasih tahu hari ini apa materinya ya, Bu Galuh ingatkan kembali aturan belajar untuk soleh-solehah semuanya. Harap walaupun di rumah, tapi soleh-solehah tetap belajar ya, tetap sekolah, oke? Walaupun nggak ke sekolah. Nah, aturan belajarnya yang pertama adalah soleh-solehah duduk dengan rapi di rumahnya masing-masing. Nah, sudah duduk rapi semuanya? Oke, sudah. Yang kedua, soleh-solehah menyimak ya video pembelajaran dari Bu Galuh dari awal sampai akhir ya. Jangan dijeda ya videonya atau jangan di skip ya. Oke. Sudah. Yang ketiga, soleh-solehah membaca doa sebelum belajar. Ya, tadi sudah membaca doa sebelum belajar ya. Lalu nanti soleh-solehah membaca doa setelah belajar. Oke semuanya, simak baik-baik ya. Baik soleh-solehah, judul yang hari ini akan Bu Galuh sampaikan materinya adalah berdagang ala Rasulullah. Wah, siapa di sini yang belum kenal sama Rasulullah? Wah, semuanya pasti sudah kenal ya dengan Rasulullah SAW. Iya, nah teman-teman, kenapa Bu Galuh mengambil materi berdagang ala Rasulullah? Karena sebentar lagi teman-teman semua akan menjalankan misi. Wah, misi. Ya, misinya adalah market day ya. Jadi teman-teman semua nanti akan berjualan. Walaupun di rumah tetap akan ada program market day. Nah, nanti jadi teman-teman yang biasa berjualan di lingkungan sekolah, sekarang teman-teman semua berjualan di lingkungan rumahnya masing-masing gitu ya. Sebelum melanjutkan misinya market day itu, sekarang Bu Galuh akan menjelaskan nih sedikit demi sedikit ya. Insya Allah ini materinya nanti bisa menjadi bekal teman-teman di suatu saat nanti ya gitu. Nah, akan berdagang. Nah, sekarang Bu Galuh mengambil tema berdagang ala Rasulullah. Nah, karena ya seperti yang kita ketahui, Rasulullah itu sebelum menjadi nabi dulunya Rasul juga berdagang seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, Bu Galuh mau tanya nih sama teman-teman semua, berdagang yang baik itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu? Wah, belum tahu ya. Bu Galuh kasih tahu ya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ini bersabda, pedagang yang baik adalah yang mudah dalam membeli dan mudah pula dalam menjual,
Ya, itu diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman semua ya, kalau ingin jadi pedagang yang baik ala Rasulullah, kita tuh harus mudah dalam membeli, mudah juga dalam menjual gitu. Jadi tidak menyulitkan ya. Gitu. Nah, kenapa Rasulullah berkata seperti itu? Karena Rasulullah sebelum menginjak usianya ya, pada saat usia 25 tahun, Rasul itu telah menjadi seorang bisnis. Wah, bisnis yang sukses di zamannya ya, bukan bisnis di zaman sekarang, tapi di zamannya Rasulullah ya. Coba Rasulullah itu melakukan kurang lebihnya itu 18 kali melakukan ekspedisi dengan rute dalam dan di luar Hijaz gitu ya. Jadi Rasulullah saat mudanya ini dapat memulai rumah tangga dengan lebih mapan karena Rasulullah itu menjadi pebisnis gitu. Nah, saat Rasulullah menikah dengan siapa? Ada yang tahu? Istri Rasulullah yang pertama. Iya, dengan Khadijah. Mas kawin Rasulullah ini adalah 20 ekor unta dan 12,4 ons emas murni gitu ya. Nah, jadi mas kawin itu terbilang sangat besar bahkan untuk ukuran zaman sekarang seperti itu. Baik teman-teman semua, nah jadi pedagang yang baik ini seperti apa? Pedagang yang baik ini bermula dari mental mandiri dan pantang menyerah. Nah, sejak masih kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW telah hidup berdikari. Nah, jadi sebelum menjadi pedagang, beliau itu telah mengembala kambing milik orang-orang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman yang sampai sekarang masih mengeluh ya, karena masih belajar di rumah, ingat ya, perjuangan Nabi Muhammad jauh lebih berat daripada kita semua gitu ya. Jadi, gue harap teman-teman semua jangan mengeluh nanti ketika berdagang ya. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Ketika usia 12 tahun, beliau mulai belajar berwirausaha. Nah, dalam hal ini peran pamannya siapa? Abu Thalib begitu besar terhadap Rasulullah. Nah, lalu saat usianya yang ke-17 tahun, Rasulullah SAW ini semakin mahir berdagangnya. Tidak hanya ke Syam, khalifah dagang yang dipimpin beliau itu sudah pernah berniaga ya di Yordania, di Busra, di Irak, bahkan di Yaman itu dan lain sebagainya gitu. Lalu kita lanjut nih, kunci-kunci sukses ala Rasulullah. Ada yang tahu kuncinya apa aja? Nah, belum tahu. Iya, sekarang kita sama-sama mengetahui ya. Kunci yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW dalam berdagang selalu menentukan terlebih dahulu segmentasi pasar. Nah, dengan demikian beliau dapat membaca permintaan pasar tentang suatu barang atau komoditas. Nah, sama ya, nanti teman-teman juga kalau misal mau jadi pengusaha seperti itu ya, kalau teman-teman harus menerapkan kunci-kunci sukses ala Rasulullah gitu. Lalu yang dipelajarinya itu adalah kebiasaannya, cara hidup orang lain dan kebutuhan sehari-hari para calon konsumennya, yakni masyarakat tempatnya berdagang. Alhasil, misalnya ketika datang ke kota A, barang-barang yang beliau bawa bisa jadi berbeda ketika beliau mendatangi kota B. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga tak pernah mengecewakan pelanggannya. Kenapa? Karena beliau itu tidak membeda-bedakan pelanggannya.
semua pelanggannya itu sama, mau dari bangsawan, mau orang biasa, pejabat atau pembantu sekalipun itu menghormatinya beliau itu ya. Menghormati, katanya tuh menghormati pelanggan adalah poin penting untuk kelancaran bisnis. Nah, jadi nanti ketika teman-teman market day itu jangan dipandang-pandang ya, wah pelanggannya yang kira-kira mungkin ini kayaknya nggak bawa uang, ini jangan dipandang seperti itu ya, jangan dibeda-bedakan semua. Oke, selanjutnya ada 4 tips berdagang ala Rasulullah. Nah, yang pertama adalah bersikap jujur. Nah, kenapa kita harus bersikap jujur? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Rasulullah ini bersabda, sesungguhnya para pedagang atau pengusaha akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Nah, jadi teman-teman harus jujur nanti ketika berjualan ya. Misal ini tuh makanannya terbuat dari bahannya apa aja, dijelaskan ya dengan jujur, jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurangi gitu. Terus nanti porsinya juga ya, yang harusnya porsinya tuh sama, yang ini dikurangi sedikit porsinya, nggak seperti itu ya demi mungkin meraup keuntungan. Jangan ya, teman-teman semua harus bersikap jujur apapun itu. Lalu yang kedua tipsnya adalah menjual barang dagangan dengan kualitas yang bagus ya. Nah, mungkin barang dagangannya nanti sederhana tapi kualitasnya kita harus tetap bagus gitu ya. Jangan asal-asalan membuatnya, yang penting jadi, yang penting nanti dikirimkan tugasnya, jangan seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga tipsnya adalah mengambil keuntungan dengan wajar. Nah, tentu saja ya, seorang pedagang pasti mengharapkan untung dalam usahanya, betul atau tidak? Pasti betul. Nah, namun tidak jarang ada pedagang yang mengambil keuntungan atau laba tinggi tanpa memikirkan pembeli. Nah ya, semasa berdagang, Nabi Muhammad ini memberitahu modalnya dengan jujur ketika ditanya pembeli ya. Nah, sebab cara berdagang Rasulullah tidak hanya semata untuk materi, tetapi juga untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman nanti ketika berdagang, mohon ya ngambil untungnya jangan yang memberatkan gitu ya, jangan yang terlalu tinggi seperti itu ya. Nah, seperti dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 20 yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Nah, ada ya kayak orang-orang yang mengambil keuntungan mungkin banyak sekali gitu ya, 5 kali lipatnya dari harga aslinya atau dari modalnya gitu. Oke, mungkin dia akan mendapat keuntungan di dunia, keuntungannya uangnya jadi banyak, bisa membeli apapun itu dengan mudah, dengan cepat gitu. Tapi di akhirat apakah dia akan beruntung? Belum tentu ya, karena nanti akan dihisap di akhirat juga ya. Jadi agar kita di dunia juga beruntung, di akhirat juga beruntung, kita mengambil keuntungannya yang wajar. Oke. Lalu tips yang keempat adalah tidak mudah putus asa. Nah, sikap ini itu sangat diperlukan saat menjalankan usaha apapun ya, termasuk berdagang. Seorang pedagang tidak akan berhasil ya jika mudah putus asa. Sama seperti teman-teman ya, kalau teman-teman mudah putus asa, misal besok nih jualan, wah belum ada yang laku nih, udah ngambek, masuk ke rumah gitu ya, suruh bundanya yang jualan. Nah, itu nggak boleh ya, itu namanya putus asa. Kenapa nggak boleh ya?
Karena dalam surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah kaum yang kafir. Nah, teman-teman semua, ketika nggak mau kan teman-teman semua menjadi kaum yang kafir? Iya, makanya jangan putus asa. Nggak hanya berdagang, ketika belajar pun tidak boleh putus asa ya. Wah, capek nih Zoom terus tiap hari. Nggak boleh ya, karena ini sudah menjadi resiko kita di pandemi seperti ini, seperti itu. Mau nggak mau kita harus Zoom, mau nggak mau kita harus melihat video pembelajaran ya. Yang penting belajarnya dengan rajin, jangan putus asa. Sama nanti ketika market day juga yang rajin jualannya ya, jangan putus asa. Teman-teman harus semangat semuanya, seperti itu ya. Ingat lagi ya teman-teman, tipsnya teman-teman harus jujur. Terus, iya, menjual dengan barang kualitas yang baik. Ketika misalnya nanti ada yang cacat barangnya atau ada yang kurang layak dijual, jangan dijual ya. Mending buat sendiri aja gitu. Lalu, yang ketiga, iya, mengambil keuntungan yang wajar. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Bu, biar aku bisa beli mainan. Jangan ya. Mengambil keuntungannya yang wajar aja. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya, sekiranya yang bisa Bu Galuh sampaikan. Kalau misalnya teman-teman punya ilmu yang jauh lebih bagus dari Bu Galuh, boleh nanti di-share ya bersama-sama. Nah, kiranya dari Bu Galuh seperti itu. Bu Galuh mohon maaf ya apabila teman-teman semuanya dalam penyampaian Bu Galuh itu tidak bagus atau masih ada yang kurang ya, karena Bu Galuh mohon maaf sekali. Semoga teman-teman semua bisa memaafkan semua segala khilaf dan kesalahan dari Bu Galuh ya. Baik teman-teman, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Galuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semua, jaga kesehatan semuanya ya, salih-salihah.